Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yonita Hawandari. NIM saya 204105020005. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2 angkatan 2020 dari UIN Jember. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis LCMI tentang konsep dasar ekonomi. Jadi sebelum kita mempelajari tentang konsep dasar ekonomi, kita lebih baik untuk tahu dulu apa sih ekonomi itu, apa sih ilmu ekonomi itu, apa ekonomi Islam itu. Jadi ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya serta memuaskannya. Nah, sedangkan ekonomi Islam itu apa? Ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan juga mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai falah berdasarkan prinsip dan juga nilai Al-Quran, Sunnah, serta hadis. Kemudian apa sih perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan juga sosialis? Nah, kalau ekonomi Islam itu bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan juga istihad ulama. Sedangkan kapitalis itu bersumber pada pemikiran dan juga pengalaman manusia. Begitu juga dengan sosialis, berdasarkan pada pemikiran dan juga pengalaman manusia. Kemudian dalam Islam, kompetisinya itu dikontrol oleh syariah Islam, sedangkan di kapitalis kompetisinya usaha bebas itu melahirkan monopoli gitu. Kalau di sosialis tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Nah, sedangkan kalau di Islam pengakuan kepemilikan individu dan umum secara nisbi. Sedangkan kalau di kapitalis pengakuan kepemilikan individu dan secara bebas gitu. Kalau di sosialis tidak menganut kepemilikan individu, semua alat produksi milik umum gitu. Nah, ada lagi kalau di Islam kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan juga akal. Kalau di kapitalis kesejahteraan bersifat jasmani, berakal. Nah, kalau di sosialis kesejahteraan bersifat jasmani, berakal gitu. Nah, kemudian dalam Islam mekanisme pasar bekerja menurut maslahah. Sedangkan di kapitalis mekanisme pasar dibiarkan berjalan dengan sendirinya. Kalau di sosialis perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat. Selanjutnya kita harus tahu tentang apa saja sumber hukum ekonomi Islam itu. Nah, sumber hukum ekonomi Islam itu dibagi menjadi 4, yaitu Al-Quran, Sunnah, Al-Ijma, dan juga Al-Qiyas. Nah, pertama itu harus menggunakan Al-Quran. Jika penjelasan dalam Al-Quran itu tidak ada, maka bisa menggunakan Sunnah. Kalau di Sunnah juga tidak ada, bisa menggunakan Al-Ijma. Kemudian kalau di Ijma juga tidak ada, baru kita bisa menggunakan Al-Qiyas. Nah, selanjutnya kita mempelajari tentang dasar-dasar ekonomi Islam. Dasar-dasar ekonomi Islam itu ada 6. Yang pertama tauhid atau keesaan Allah, yang kedua al-siddiq dan juga amanah, yaitu kejujuran dan juga tanggung jawab. Kemudian yang ketiga mengakui hak milik individu dan juga umum. Yang keempat al-adalah atau keadilan. Yang kelima al-tawazun, yaitu keseimbangan. Dan yang keenam al-ta'awun, yang artinya tolong menolong. Kemudian apa sih prinsip-prinsip ekonomi Islam itu? Prinsip-prinsip ekonomi Islam itu bebas dari maghrib. Maghrib itu apa? Maghrib itu singkatan dari maisir, garar, dan juga riba. Selanjutnya kita mempelajari tentang apa saja sih karakteristik dari ekonomi Islam itu. Nah, karakteristik ekonomi Islam dibagi menjadi 8. Yang pertama, ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariat, dan juga akhlak. Yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Dan yang ketiga, larangan maisir, garar, dan juga riba. Dan yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara kerohanian dan juga kebendaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi. Dan yang ketujuh, petunjuk investasi. Serta yang kedelapan itu zakat. Nah, mungkin sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.